Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI, yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan ketujuh kita akan mengulas dan membahas materi dengan tema mengenal perbedaan dari contoh artikel, makalah, opini, esai, feature, dan news. Selanjutnya yaitu pengertian dari artikel. Artikel merupakan tulisan yang berisi pandangan individu yang membahas secara mendalam suatu isu tertentu yang sifatnya aktual atau faktual, kontroversial, dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak. Adapun karakteristik dan jenis-jenis daripada artikel, yang pertama kita bahas yaitu karakteristik dari artikel. Yang pertama yaitu karangan non-fiksi, yang kedua yaitu karangan berupa berita, yang ketiga karangan pendek, yang keempat bertujuan untuk menghibur dan mendidik. Adapun jenis-jenis daripada artikel, yang pertama yaitu narasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga argumentasi, dan yang keempat persuasi. Oke, kita lanjut kepada makalah. Pengertian dari makalah ini adalah salah satu bentuk tulisan ilmiah yang menganalisis isu tertentu berdasarkan studi literatur atau penelitian lapangan yang bertujuan memenuhi kewajiban tertentu. Selanjutnya yaitu ada sistematika dan bagian daripada makalah. Yang pertama kita bahas sistematika dari makalah, yaitu bagian awalnya terdiri dari kata pengantar, daftar isi, dan bab pendahuluan. Adapun bagian isi daripada suatu makalah adalah tinjauan, pembahasan, simpulan, dan yang terakhir ada saran. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu ada opini. Pengertian dari opini di sini adalah jenis tulisan yang berisi gagasan ulasan atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah agar bisa diterima oleh khalayak. Macam-macam daripada opini, yang pertama yaitu pemikiran, harapan, tanggapan, ide, gagasan, usul, saran, kritik, penolakan, dan persetujuan. Adapun struktur daripada opini, yang pertama yaitu menentukan ide, membuat judul opini, buat paragraf pembuka, isi dari opini, dan paragraf penutup. Yang keempat di sini ada esai. Esai adalah tulisan prosa yang menggabungkan fakta dan opini yang bersifat subjektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karangan persoalan dari sudut pandang penulis secara pintas. Dalam dunia jurnalistik, esai adalah subjektif penulis tentang persoalan suatu masalah. Selanjutnya, ada jenis-jenis dan cara membuat esai. Yang pertama kita bahas adalah jenis-jenis daripada esai. Yang pertama deskriptif, tajuk, cukitan, pribadi, reflektif, dan kritik. Cara membuat esai, yang pertama menentukan topik, membuat tema, membuat kerangka tulisan, dan mengembangkan daripada tulisan. Selanjutnya ada struktur dan karakteristik dari esai. Yang pertama kita bahas adalah struktur daripada esai. Yang pertama latar belakang, pengenalan topik, penjabaran detail, ringkasan, ide utama, dan pandangan daripada penulis. Yang selanjutnya kita bahas adalah karakteristik dari esai. Yang pertama harus kita buat adalah membentuk prosa, gaya tulisan yang khas, tidak utuh bahasanya, punya kesatuan, dan isinya singkat, padat, dan jelas. Pembahasan selanjutnya yaitu ada daripada feature. Feature di sini adalah salah satu karya penulisan, pendapat yang ringan, subjektif mengenai objek daripada suatu berita. Umumnya tidak berkaitan dengan berita, salah satu daya tarik daripada media cetak, daring, dan televisi. Karakteristik daripada feature adalah faktual, ringan, kreatif, awet, informatif, rekreatif, subjektif, dan human interest. Oke, pembahasan selanjutnya ada daripada jenis-jenis dan tahapan penulisan daripada feature. Kita bahas yang pertama yaitu jenis-jenis daripada feature. Feature berita, ada feature wisata, feature perjalanan, feature budaya, feature sejarah, feature profil, dan feature daripada kuliner. Selanjutnya, ada tahapan penulisan daripada feature. Yang pertama yaitu menentukan peristiwa, cek recek, memastikan sudut daripada berita, menentukan lead, dan menulis daripada suatu beritanya. Yang terakhir adalah news. Dr. William C. Blair menyatakan bahwa berita adalah suatu yang baru dipilih oleh jurnalis untuk dirawat dalam surat kabar. Berita adalah laporan tentang fakta yang dipilih staf redaksi suatu harian untuk disiarkan. Adapun teknik-teknik penulisan news. Yang pertama ada judul atau headline. Yang kedua ada baris tanggal atau deadline. Yang ketiga ada dari teras berita atau lead.
Yang keempat ada tubuh berita atau body. Yang kelima ada kaki berita atau leg. Oke teman-teman, selanjutnya ada kesimpulan daripada pembahasan yang sudah dijelaskan. Pada artikel merangkum poin utama dan memberikan rekomendasi, sementara pada makalah menyimpulkan suatu temuan. Yang ketiga ada daripada opini, yaitu menegaskan posisi penulis dan mengajak pembaca mempertimbangkan perspektif tersebut. Yang keempat ada feature, yaitu merangkum inti cerita daripada suatu dampak. Yang kelima ada news atau informasi penting daripada suatu peristiwa yang bisa kita beritakan. Oke teman-teman, terima kasih untuk pembahasan pada pertemuan yang ketujuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.